Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fatmala dengan NPM 221063110027. Saya di sini akan membuat video tentang strategi pembelajaran kolaboratif dalam praktik pembelajaran, yaitu dengan memenuhi syarat remedial tugas UTS. Dan yaitu selanjutnya, jadi collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif adalah suatu proses mendapatkan ilmu pengetahuan atau keahlian dengan belajar secara bekerja sama. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu aktivitas belajar yang membantu mengarahkan peserta didik untuk belajar secara aktif, yaitu dengan cara memberikan tugas kepada mereka guna menyelesaikan pekerjaannya dalam kelompok-kelompok kecil. Istilah kolaboratif mempunyai pengertian saling bertukar gagasan dan partisipasi aktif. Collaborative learning juga merupakan proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, ide, pengalaman, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk saling sama-sama meningkatkan siswa untuk memahami seluruh bagian pembahasan. Inti pembelajaran kolaboratif adalah bahwa para siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Antara anggota kelompok saling belajar dan membelajarkan untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan kelompok adalah keberhasilan individu dan demikian pula sebaliknya. Hal di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Adiway Gunawan, bahwa proses belajar secara kolaborasi atau kolaboratif bukan sekedar kerjasama dalam suatu kelompok, tetapi penekanannya lebih kepada suatu proses pembelajaran yang melibatkan proses komunikasi secara utuh dan adil di dalam kelas. Berarti secara keseluruhan kolaboratif ini adalah kerjasama. Berikut ini ada langkah-langkah pembelajaran kolaboratif. Yang pertama yaitu para siswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugasnya sendiri-sendiri. Terus ada yang kedua, semua siswa membaca, berbicara, dan menulis. Ada yang ketiga yaitu kelompok bekerja sama untuk mengidentifikasi, menunjukkan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban untuk tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukannya sendiri. Terus ada yang keempat, setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah masing-masing siswa menulis laporan tentang hasil belajar mereka. Terus yaitu yang kelima, guru memilih secara acak satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kolaboratif di depan kelas. Siswa dari kelompok lainnya melihat, memperhatikan, membandingkan, dan menanggapi presentasi tersebut. Aktivitas ini berlangsung selama kira-kira 20 menit hingga 30 menit. Selanjutnya yang keenam, setiap siswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi laporan jika diperlukan. Dan yang ketujuh, setiap kelompok siswa bekerja sama untuk membuat laporan pribadi tentang tugas yang telah mereka selesaikan. Yaitu ada yang terakhir, laporan siswa dikoreksi, didiskusikan, dinilai, dan dikembalikan untuk pertemuan berikutnya. Adapun keunggulan metode collaborative learning yaitu yang pertama, A. Melatih rasa peduli, perhatian, dan keleraan untuk berbagi. Dan yang kedua, meningkatkan rasa penghargaan terhadap orang lain. Dan yang ketiga, melatih kecerdasan emosional. Dan keempat, mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Dan yang kelima, mengasah
kecerdasan interpersonal, dan keenam melatih kemampuan bekerja sama teamwork, dan ketujuh melatih kemampuan mendengarkan pendapat orang lain, dan yang kedelapan manajemen konflik, dan kesembilan kemampuan komunikasi, dan kesembilan yaitu murid tidak malu bertanya kepada teman sendiri, dan yang terakhir ketepatan dan hasil belajar meningkat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.